Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4E akan menjelaskan tentang uji homogenitas. Sebelumnya, ini adalah nama-nama anggota kelompok 4E. Dalam penjelasan kali ini, kami akan menjelaskan tentang uji homogenitas yang di dalamnya terdapat pengertian uji homogenitas, tujuan uji homogenitas, fungsi uji homogenitas, waktu dipakainya uji homogenitas, dan juga cara menggunakan analisis uji homogenitas. Yang pertama ada pengertian uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan pengujian mengenai sama atau tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Dengan kata lain, pengujian ini untuk meyakinkan bahwa sekumpulan data yang akan diukur memang berasal dari populasi yang sama atau homogen. Menurut Aswar, dia mengatakan bahwa kita bisa tidak melakukan uji homogenitas ini dengan syarat jumlah N atau populasi yang sama di setiap kelompok itu ada keseimbangan jumlah populasi. Apabila jumlah N atau populasi di kedua kelompok tidak seimbang, maka perlu dilakukan uji homogenitas untuk memastikan bahwa seluruh populasi itu sama atau homogen. Selanjutnya ada tujuan uji homogenitas. Tujuan utama dari uji homogenitas ini adalah memastikan bahwa sejumlah populasi yang akan diukur adalah homogen atau sama. Lalu ada fungsi uji homogenitas. Fungsi dari uji homogen ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh populasi ialah homogen atau sama. Jika dalam suatu kelompok populasi sudah seimbang, maka tidak perlu dilakukan uji homogenitas. Apabila dalam suatu kelompok tidak seimbang populasinya, maka diperlukan uji homogenitas. Lalu, kapan waktu dipakainya uji homogenitas? Uji homogenitas digunakan pada uji parametris yang menguji perbedaan antara kedua kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda subjeknya atau sumber datanya. Oleh karena itu, uji homogenitas diperlukan sebagai asumsi dari uji independen t-test dan uji ANOVA. Sedangkan pada uji regresi linear, homogenitas tidak diperlukan sebagai syarat, sebab uji regresi linear tidak menguji perbedaan beberapa kelompok. Selanjutnya, macam-macam uji homogenitas. Yang pertama, uji homogenitas variansi. Langkah-langkah untuk menghitung uji homogenitas ini yang pertama, mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus yang bisa kalian lihat S X kuadrat sama dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat min kurung buka sigma X kurung tutup kuadrat per N kurung buka N bin 1 kurung tutup. Itu untuk mencari variabel X, dan untuk mencari variabel Y nya sama dengan rumus tadi, tinggal diganti X dengan Y. Lalu yang kedua, mencari F hitung dari varian X dan Y dengan rumus F sama dengan S besar per S kecil. Pembilang di sini S besar karena kelompok dari varians terbesar atau lebih banyak, dan penyebutnya itu S kecil, yaitu kelompok dengan varians terkecil atau lebih sedikit. Jika varians sama pada kedua kelompok, maka bebas tentukan pembilang dan penyebutnya. Yang ketiga, membandingkan F hitung dengan tabel F. Tabel F ini adalah tabel statistik yang nilai di dalamnya digunakan sebagai nilai pembanding dengan F hitung. Lalu, kelompok dengan varians terbesar, pembilangnya itu N-1, dan kelompok dengan varians terkecil, penyebutnya N-1. Jika F hitung kurang dari F tabel, berarti homogen atau sama. Jika F hitung lebih dari F tabel, berarti tidak homogen atau tidak sama. Lalu yang kedua ada uji Bartlett. Misalkan sampel berukuran N1, N2 sampai dengan NK
Dengan data YIJ yaitu I sama dengan 1, 2 sampai K, dan J sama dengan 1, 2 sampai NK, dan hasil pengamatan telah disusun seperti tabel yang akan ada di bawah. Selanjutnya, sampel-sampel dihitung variannya masing-masing, yaitu S1 kuadrat, S2 kuadrat, sampai dengan SK kuadrat. Ini adalah contoh tabel dari hasil pengamatan yang telah disusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan mengerjakan contoh soal data homogenitas menggunakan SPSS. Nah, di sini saya sudah ada contoh soalnya, yaitu list ukuran sepatu kelas E, F, dan G, dan di sini sudah ada kode kelasnya. Nah, untuk mempermudah pengerjaannya, kita urutkan ukuran-ukuran ini disusun ke bawah seperti ini. Lalu untuk kodenya juga sama, kita susun ke bawah seperti ini. Nah, jika sudah tersusun ke bawah seperti itu, kita tinggal copy aja. Kita copy, lalu kita ke SPSS-nya. Di sini paste. Nah, kita lihat di sini masih ada var 005 dan var 006. Nah, di sini kita masih di data view. Sekarang kita pindah ke variable view. Di sini namanya var 005 kita ganti jadi ukuran. Nah, buat var 006 berarti kode. Desimalnya kita ubah ke 0 aja biar enak dilihatnya. Terus untuk labelnya berarti ukuran sepatu kelas E, F, dan G. Nah, terus untuk label bawahnya itu berarti kode, maaf, di sini berarti kode kelas. Buat value-nya berarti di sini 5 buat kelas E, 6 buat kelas F, 7 buat kelas G. Oke. Nah, udah semua kita oke. Kita balik lagi ke data view. Nah, di sini sudah rapi, di sini juga udah terganti jadi ukuran sama kode. Nah, sekarang kita ngitung. Cara ngitungnya yaitu ke analyze, terus pilih yang compare min, terus pilih yang one way ANOVA. Nah, kita lihat di sini ukuran sepatunya buat ke dependent list, kode kelasnya buat ke faktor. Kita sekarang pilih option, pilih yang homogeneity of variance, continue, terus kita klik OK. Nah, kita lihat di sini test of homogeneity of variance. Nah, yang kita lihatnya itu nilai signifikansinya yang ini. Nilainya berarti 0,769. Nah, berarti data yang kita punya ini homogen. Karena kenapa? Karena syarat bahwa data itu homogen atau bukan, nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Penjelasan tentang uji homogenitas dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.